Ya, malam. Malam semuanya. Mantap ya. Ya, dibantu tap-tap dan share-share ya teman-teman biar Tuh. Saya share-share dulu teman-teman ya, dibantu tap. Saya jarang live ya teman-teman beberapa hari ini karena acara keluarga rata-rata. Yuk di tap-tap dulu ya. Ya guys. Bisa yuk. 2000 dulu yuk. Ada enggak Om? Mau tahu Om? Om dapat ambil tentang kripto 2003 ada enggak Om? Maksudnya ada gitu ya? Ya ada lah. Ya, karena kan itu sudah jadi gini loh, aku ya bingung kadang-kadang kalau yang berita-berita yang kripto enggak ada ya enggak bisa orang. Kalau teman-teman mau tahu itu gini loh, projectnya itu udah jalan semua, gimana caranya enggak ada? Enggak mungkin caranya enggak ada. Di situ ada industri banyak secara digital, jadi enggak mungkin. Contoh kayak SRP itu sudah nyentek semua dengan perbankan di Afrika, di Brasil. Gimana cara bubarin mereka? Proyek mereka itu sudah menyatu dengan kehidupan. Jadi kalau tanya kripto itu ada, ya pasti ada. Belum ini, loh BTC toyibnya kan kemarin, dan seharusnya kan toyibnya di sini ya. Kan saya pembeliannya di sini. Ini akan kemana? Kalau didorong, ini potensinya akan didorong naik menurut saya. Jadi potensi skenario yang akan dibuat kemungkinan bisa nanti teman-teman waspadanya. Ini waspada loh ya. Waspadanya kalau di sini. Kalau nanti terjadi yang namanya trap. Nanti sinyalnya di sini. Kalau ini tidak ada ya berarti memang naik terus. Kayak gini nih loh. Di golden rasionya. Jadi saat ini nikmatin aja, sudah dikasih angin gitu, dinikmatin aja gitu ya. Tunggu aja sampai 18.500 mungkin. Moga-moga aja ya. Nih loh. Ini loh. Dia nanti akan menguji ini. Caranya nyari itu resistnya. Resist terdekat. Ini nanti akan di atas golden rasionya. Ini 18.400 ini. Ini akan jadi resist yang akan dituju untuk sekitarnya. Jadi di sini areanya. Dan ini kalau teman-teman perhatikan di sini, dia dinaikkan ke sini. Ini sekitar nanti akhir bulan. Jadi yang perlu diwaspadai di situ ya. Apakah dia terjadi trap? Kalau di sininya tidak ada candle bullish, kemungkinan masih serentaknya kita belum melihat soalnya. Saya mah berharap dia posisinya. Ini kalau teman-teman yang kemarin lihat itu ya, apa live yang beberapa hari lalu ya. Ini kalau besok seharusnya ini ada sedikit sideways di sini membentuk candle bullish di bawahnya sini. Ini malah bagus menurut saya. Di sini. Ini bisa berpotensi. Candle bullish moga-moga terjadi di sini. Semoga ini yang terjadi ya. Jangan langsung naik dulu malahan. Kalau ini yang terjadi bisa naik sampai sekitar
kurang lebih bisa sampai maraton beberapa bulan ke depan. Karena teman-teman perlu perhatikan posisi saat ini itu seperti tahun 2018. BTC naik altcoin gimana? Ya, bentar. Iya, ada potensi untuk sideways. Tunggu aja. Ini nanti tak jelasin dulu ya. Bentar ya, tak jelasin dulu tentang BTC dulu. Baru nanti kita bicara altcoin. BTC saat ini sebetulnya sangat mirip dengan tahun 2018. Ini perhatikan ya teman-teman. Kondisi saat ini mirip sekali dengan 2018. Jadi kondisinya dia naik posisi Desember karena tidak ada candle bullish di sini. Yang terjadi adalah posisinya adalah sideways. Ini kalau teman-teman lihat ini sideways sampai sini. Area ini tak kasih warna kuning aja biar kelihatan. Sampai teman-teman nanti, lah ini yang harusnya sideways besok. Ya ini tak hapus ya. Ini sideways ya sampai sini ya. Tapi ada satu sinyal yang teman-teman perlu perhatikan sebelum dia naik itu apa? Ini sebelum dia naik. Dua candle ini yang memberikan sinyal dia akan posisinya dari downtrend menuju uptrend. Ini dua dimensi yang berbeda. Yang memisahkan adalah golden ratio. Golden ratio itu apa? Benang warna oranye ini. MA9. Kita pakainya MA7, MA25, MA99. Jadi, sebelum nantinya mau uptrend, ini kalau uptrend kan seperti ini, ya, naik ke atas gitu. Tapi sebetulnya kalau teman-teman perhatikan ada sinyal yang sangat penting. Di sini ini adalah satu candle toyib, itu adalah satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat. Ini toyibnya di sini. Setelah toyib dia disambut oleh satu candle sangat panjang, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Tapi konfirmasi berikutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah apa? Terjadi serentak pada hari itu. Nah, ini yang paling penting. Terjadi serentak pada hari itu. Ayo kita buka. Apakah betul itu kejadian dua momentum, yaitu adalah tanggal 8 Februari 2019 sama 21 Juli 21. Dan itu terjadi pada candle yang sama, dengan kemiripan yang sama, dengan momentum pada hari yang sama. Makanya itu sangat penting untuk teman-teman tahu sinyalnya kapan. Ini ya yang 8 Februari 2019 ya. Terus kita akan bedah di apa betul di ETH-nya itu terjadi juga. Ya, malam. Bentar, ini saya bahas di itu dulu. Nanti teman-teman akan bisa ngerti langkahnya kemana. Ini tahunnya sama nih, 8 Februari 2019 ETH. Jadi terjadinya serentak ya teman-teman, serentak. Terjadinya adalah toyib dan candle bullish, sama juga. Jadi apa hubungannya dengan kondisi kenaikan saat ini? Ada hubungannya. Nanti kalau teman-teman perhatikan di BTC itu dia perlu candle ini ke depan. BTC, ETH, BNB, ada SRP. Nanti teman-teman lihat sendiri ya tahun 8 Februari 2019 dan 21 Juli 2021. Itu candlenya yang sama, candle bullish terjadi. Ini kalau yang 2021 kan ini. Juli 2021. Dia terjadinya adalah candle bullish juga, toyib, dan terjadi serentak. Itu poin penting. Jadi itu sangat penting buat, kalau menurut saya secara riwayat itu sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau
tanya kapan bullishnya terjadi, ya ini dari zona downtrend menuju uptrend, dua fase yang berbeda. Bagaimana menandainya itu? Ternyata terjadinya adalah 2 kali momentum itu terjadi, dan terjadi bullish yang secara maraton 4 bulan bisa. Itu ditandai oleh candle bullish ini. Atau yang seringnya orang bilang itu adalah bullish engulfing apa itu. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Biasanya teman-teman biasanya menangkap lah. Ya, saya isone bahasa Jawa, jadi ngetine ngene gitu. Wis kayak penyebutan sendiri ya, candle bullish gitu aja wis ya. Atau candle sakti, yang penting teman-teman mudeng gitu. Jadi ini sangat penting teman-teman. Sebelum teman-teman melihat ini menurut saya sangat akan terjadi sideways. Tetap ini kemungkinan dia akan ada momentum di sini. Kemarin saya tidak membaca, saya pikir dia akan ke bawah, tapi ada kemungkinan seperti ini teman-teman. Ini ya saya gambarkan ya. Dan itu sama mirip dengan 2018 ke 2019, Desember sampai Januari. Itu sebelum dia kenaikan terjadinya seperti ini juga. Nih ya. Thank you. Thank you. Ponic Beauty. Wah, PP mu ganti ya. Moga-moga aja yang terjadi ini. Jadi dia nempelnya. Thank you. Bukan anak Big Boss ya, makasih ya. Kalau seperti ini dia tidak terlalu tinggi nantinya. Ininya. Ini ya, tidak terlalu dalam gitunya. Harapan kita seperti ini teman-teman. Ini kayak gini sama. Jadi nanti candle bullishnya seperti ini. Bisa terjadi tidak? Bisa. Nanti saya tunjukkan di 2018 ke 2019. Terjadinya polanya mirip seperti ini. Ini ya, seperti ini polanya adalah W. Sebenarnya ini polanya W. Polanya adalah W. Dan bentuk polanya yang pada titik terakhir itu adalah candle bullish atau candle sakti ini terbentuk. Yaitu 3 benang, terus baloknya meloncat, setelah itu terjadi yang namanya candle bullish terjadi. Nah, terus ini kalau teman-teman perhatikan hampir mirip. Saya pikir akan ke bawah lagi. Ternyata kalau dilihat dari rekam jejaknya tidak ke bawah ini. Ini kalau teman-teman perhatikan. Ini pada tanggal Desember, ini 2 tahun sebelum halving. Jadi Desember tahun 2018 adalah 2 tahun sebelum halving. Sedangkan 2022 kemarin itu adalah 2 tahun sebelum halving. Nah, saat ini 1 tahun sebelum halving. Karena sudah masuk 2023 dan kita akan membacanya kan ke sini. Jadi Desembernya itu harganya termurah saat itu. Terus terjadi yang namanya posisinya adalah sideways, dan ini tidak turun dari harga yang Desember. Tapi di sini sudah dikonfirmasi candle bullish. Ini yang kita butuhin. Jadi jaraknya semakin memipih. Bukankah kondisinya? Ini kalau teman-teman perhatikan polanya seperti ini ya. Polanya ini kayak gini nih. Ini polanya ya. Terus beda enggak dengan yang kondisi sekarang? Sebenarnya tidak ada perbedaannya teman-teman. Perhatikan dengan jelas. Bukankah kejadiannya sama? Tinggal ini tunggu menunggu. Kalau memang di sini muncul yang namanya candle halving, candle bullishnya muncul, ini bagus sekali. Dan ini polanya sama. Ternyata setelah saya amati polanya sama. Ini tinggal menunggu momentumnya di sini dia. Moga-moga aja ini yang terjadi. Jangan naik dulu malah. Kalau saya lebih suka seperti itu. Biarkan dia meloncat dari 3 benangnya.
Kalau pola ini yang terjadi, ini lebih bagus karena terjadinya nanti akan maraton panjang bisa. Kalau dilihat dari rekam jejak di sini, teman-teman, ini adalah sekitar 6 bulan. Kalau dari Desembernya 6 bulan, kalau dari kondisi penaikannya dari posisi candle bullishnya ini muncul, dia terjadi cuman 4 bulan. Jadi dari Februari ke Juni. Ini Juni 27, terjadinya awal pertama terjadinya candle bullish itu muncul adalah 8 Februari. Itu penting sekali teman-teman. Jadi ini adalah posisi downtrend berpindah menjadi uptrend dengan posisi ditandai oleh candle bullish yang muncul. Itu tandanya. Terus terjadi lagi sama ini. Kalau teman-teman ini tak gede kayak gini kan baru. Nah, ini terjadi lagi di sini. Candle bullishnya muncul bersamaan ya teman-teman. Itu munculnya kembali pada tahun 2021 Juli. Sama semua serentak. Dan pola yang terjadi sama teman-teman. Dari downtrend ke uptrend candlenya sama. 2 kali lipat. Itu yang paling penting. Moga-moga semua ini bisa terjadi dengan waktu cepat ya, biar bisa semua nih mantap ya. Ya ini makanya dijelasin BTC terbang tuh ya. Ini makanya dijelasin sebelum dia terjadinya candle bullish, apa dampaknya kalau tidak muncul candle bullish itu. Dampaknya seperti ini. Ini kan kita sudah ngomong berita gembiranya ya. Sekarang kita bicara berita ndak enake gitu loh. Kondisi market itu selalu ada dua. Teman-teman harus perhatikan selalu ada dua motif yang itu yang membuat kita nanti tidak FOMO gitu. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Jadi kalau saya saat kemarin kan sudah belinya di sini. Kalau terjadinya sukses di sini terjadi ada candle bullish ya kayak tadi ya. Ya berarti maraton. Tapi kalau di sini tidak terjadi candle bullish, berpotensi yang teman-teman perlu saya ingatkan kembali, berpotensi bull trap di sini. Di atas golden ratio. Sinyalnya apa? Seperti ini sinyalnya teman-teman. Nanti teman-teman akan dikasih satu tanda 2-3 hari setelahnya. Itu terjadi yang namanya mau naik tidak kuat naik. Nah itu jangan dilawan. Kalau saya biasanya kalau kayak gini, saya take profit margin TPM. Karena kan saya sudah belinya di sini. Jadi kalaupun nanti di 58 kurang lebih bisa di areanya ini mungkin 18.400an mungkin. Nanti di area-area ini pantau aja ya teman-teman. Dan ini nanti terjadinya sebelum FOMC pada tanggal 31. Ya, thank you Bang Gavin. Tanggal 31 dan tanggal 1 Februari. Itu yang harus mendapat perhatian khusus sebelum hari itu. Sekitar 5 hari sebelum hari itu. Itu perlu mendapat perhatian buat teman-teman. Karena bisa jadi yang di luar keinginan kita semua tahu-tahu diturunin lagi. Kalau sampai ini yang terjadi teman-teman, konsekuensinya lebih baik saya ngomong terus terang dengan teman-teman. Konsekuensi yang akan terjadi adalah 13.000. Dasarnya apa Om? Dasarnya ini. Di sini ini 1800. Dia tidak ada candle bullish di sini. Membentuk W. Dan terjadi yang namanya trap. Terjadi penurunan lagi di bawah level yang 1800 ini menuju ke 15.500. Jadi terjadi di sini ring penurunannya dari trapnya ini 2.500. Kalau di sini terjadi trap lagi, berpotensi untuk 2.500 berpotensi. Saya lebih baik ngomong terus terang sama teman-teman. Jadi tidak kasih ini angin surga atau terus gitu loh.
Jadi lebih baik untuk mengantisipasi. Ini yang terburuknya seperti itu. Tapi kalau ini tidak, di sini sudah ada candle bullish, lebih oke, teman-teman. Lebih aman lah secara ke atas, itu berarti sinyalnya lebih kuat. Tapi kalau sebelum di sini dia nanti naik atau di sini, ya kita perlu hati-hati di sini. Walaupun semua yang saya katakan belum tentu terjadi. Apakah pasti Om Trap? Belum. Semua tidak bisa ngerti. Apakah dia nanti mau naik maraton, kan kita tidak ngerti juga. Tapi yang pasti saya sudah ada di bawah. Posisi saya ada di bawah di 15.850. Jadi kalau mau tak TPM juga saya nanti posisi kalau sudah ada ekor-ekor panjang di sini baru saya take profit margin. Tahu enggak take profit total Om? Enggak. Karena saya enggak tahu apakah dia memang terjadi penurunan sampai 13.000, apakah pasti? Ya belum pasti. Karena kan saya enggak bisa ngerti ukuran dari trapnya itu seberapa. Semua pun juga tidak bisa ngerti, cuman menduga aja karena sudah pernah ada reaksi seperti ini. Ini menjadi cadangan. Oh, kalau terjadinya kayak gini, ini antisipasinya apa? Kalau saya take profit margin kalau terjadi ekor panjang. Gitu ya. Jadi ini belum tentu, makanya harus melihatnya global ya. Lor Mem Indonesia melihatnya dari semua penjelasan tadi itu global. Jadi yang pertama itu adalah candle bullish itu muncul berarti maraton naik, atau yang kedua nanti posisi di atas golden ratio itu sekitar 18.400 sampai 18.500, itu hati-hati. Apakah ekor panjang atau bull trap itu, potensi bull trap itu akan ditandai seperti apa? Sebenarnya potensi bull trap itu sebenarnya kita dapat sinyalnya, teman-teman. Kalau ngomong tidak dapat sinyalnya tuh itu cuman denial dalam diri kita, ngeyelnya dalam diri kita, menurut saya gitu. Karena apa? Di sini ini sudah terkonfirmasi 3-4 hari. Tergantung kita ngeyel enggak, gitu loh. Terus ya di sini trap sepanjang ini ya sudah trap, berarti jebol sudah. Gitu ya. Sama yang di sini ini sudah, ini 2-3 hari bisa berpikir kita sebenarnya. Karena ini candle kan time frame 1 hari. Tinggal keputusannya yang tepat atau tidak gitu. Dan kalau terjadinya bull trap, ini perlu diperhatikan, dia jarang sampai nembus ke atas, teman-teman. Nih, satu ya, benang 2 benang ini tidak tembus, ini tidak tembus ya. Kalaupun tembus, dia naik rata-rata ya, ini pernah sempat nembus sekali ya. Nah, tapi kan harusnya ini juga orang sudah margin juga ya di sini. Jadi ya, kalau nanti trap itu dia ndak sampai ke atas terlalu jauh. Kalau jauh ya lumayan lah, malah marginnya lumayan gitu ya. Dapat targetnya sekitar 18.100 sampai 18.500 targetnya. Kalau trap itu rata-rata terjadinya itu raba ke atas sedikit. Ya ada beberapa yang tidak ke atas di sini, tapi kan tetap menembus dari golden ratio-nya. Nah, kemungkinan kalau menembus, kalau kita ukur dari spot ini muncul di sini resist ini jaga itu aja, patokannya aja. Jadi kalau nanti di resist ini dia tidak bisa tembus, ya berarti potensi trapnya tinggi. Tapi kalau dia bisa menembus 18.380-nya ini, 18.400 ya, ini berarti naik. Tapi harusnya di sini ditandai oleh candle bullish. Harusnya yang di sini dia sudah ada candle bullishnya. Ini ya, kurang lebih aja ya. Semua koin, hampir rataan semua koin, 10 besar koin harusnya memiliki sinyal yang sama. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, 18.100.
BNB gimana? Oke, yuk kita bahas BNB. BTC kalau naik altcoin gimana bang? Ya kalau naik ya naik toh altcoin deh ya. Kalau BTC naik altcoin naik. Dan lihatnya pantauannya dari sini. Altcoin session itu mantaunya teman-teman dari BTC dominan. Itu bisa dicari di TradingView. Di BTC dominannya pergerakannya seperti apa. Minimal menjadi panduan walaupun tidak 100% akurat ya. Tapi minimum ini adalah memberikan sinyal bahwa kebalikan dari posisi BTC dominan itu turun, berarti altcoin sessionnya akan naik, altcoinnya akan naik gitu. Kebalikannya. Caranya lihat gitu. Oke, BNB ya. BNB ya tunggu aja sampai mana, sampai mungkin ini ya sama ya atasnya itu ya. Mungkin dia akan menguji di resist ini dulu aja. Pantauannya lihatnya dari sini aja. Di 317-nya tembus enggak? Naik enggak? Kalau dia naik ya berarti memang dia akan mempertahankan posisi bullishnya. Jadi ini kan posisi bullish itu seperti ini. Ini kan posisinya berubah dari ini kan posisi mempertahankan bullishnya sebenarnya. Di sini bocor lagi tapi tetap mempertahankan lagi. Kalau dia bisa mempertahankan kembali, ini nanti benang MA99-nya akan sedikit naik. Nah, ini yang diperlukan itu. Yang diperlukan adalah posisi benangnya itu berubah, naik kembali. Karena ini kan datar, sudah mulai flat ya. Ya kalau dia bisa naik, dia bisa memaintain juga posisi time frame hariannya, benangnya bisa yang MA99 bisa naik seperti ini ya berarti dia uptrend. Yang memegang kontrol adalah uptrendnya, bukan downtrend gitu ya. Kalaupun terjadi bocor ini saat ini sedang galau dia. Kita harus menunggu dia menjebol ke atas dulu dan menari di atasnya. Kalaupun bocor di sini sedikit tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Berarti uptrend masih mendominasi gitu. Itu caranya melihat ya. Kalau untuk saat ini dinaikin dulu semua. Menurut saya dinaikin dulu semua. Tergantung malah kondisinya yang perlu dilihat itu apakah terjadi candle bullish atau tidak. Cuman itu aja. Menurut saya mungkin akan dinaikkan area 1800 sampai 18400. Cuman yang jadi pertanyaannya malah sebetulnya yang teman-teman perhatikan adalah ininya ada ndak gitu loh maksudnya. Kalau ininya ndak ada, ya udah berarti di sini ini akan berpotensi trap. Maksud saya gitu. Ini kalau di sininya ndak ada ini trapnya tinggi. Potensinya berapa? 70% sampai 75%. Terjadinya trap itu potensinya segitu. Tapi kalau ininya ada, ini mungkin tidak terjadi. Trapnya ini tidak terjadi. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah posisi di sini. Sinyal berarti. Yang terjadi adalah sinyal pengulangan kembali momentum di mana pada tahun 2019 8 Februari 2019 itu terjadi. Sampai berapa? Bisa sampai Juni. Yang terjadi bisa setengah tahun, setelah itu setengah tahun kemudian dibanting kembali. Ini kalau teman-teman perhatikan, dia naiknya berapa toh? Setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Jadi yang terjadi kondisinya seperti itu. Menurut saya seandainya dia pun terjadi sideways tidak dalam, sudah tidak dalam. Kalau lihat di posisinya seperti itu, tapi dengan satu konsekuensi jangan bull trap ya. Jangan bull trap di sini loh. Kalau bull trap di sini 13.000. Jagain aja 13.000. Kalau yang terjadi ini loh ya. Teman-teman jaga aja di 13.000. Banyak dapatnya menurut saya.
sepertinya kita nggak bakal lihat BTC di tahun wah yonda enggak juga, kan belum ada yang tahu. Ya kan kalau enggak lihat 18.000 BTC itu kan dasarnya harus apa gitu. Ya kan? Dasarnya dulu, Bang. Jadi kalau teman-teman nah ini bagus nih. Makroekonomi. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Bang Ari ya. Kira-kira pada saat lockdown makroekonomi gimana, Bang? Coba jawab pertanyaan saya. Pada tahun 2020 sampai 2021 makroekonomi gimana? Itu akan menjadi jawabannya. Nanti akan ketemu jawabannya. Makroekonominya jeblok wong-wong ora iso metu omah. Golek duit ndak iso. Bukan jeblok meneh, orang tidak punya harapan. Tapi kenapa kripto naik? Itu jadi jawabannya. Nanti tidak ada perdebatan akhirnya. Karena apa? Karena itu sudah kenyataan. Akhirnya akan seperti itu. Ya, jadi gini. Lah ya, gini loh Mas Ari, tak jawab sekarang. Tahun 2020 duit muter. Mas Ari di rumah apa di luar kota apa di luar negeri? Apa di pasar apa di mana? Ya ndak bisa mbok gandeng geretke seperti itu, Mas. Lah sekarang kalau sekarang ini apa terus apa kripto itu hilang gitu. Seolah-olah kan serasa gini loh. Ini kripto itu buat tanggal butuh gitu loh. Padahal perkembangannya itu sudah meluas. Jangan kita samakan pada tahun posisi bearish pada masa lalu atau kripto winter pada masa lalu. Momentumnya berbeda. Saham pun sama, ketika momentumnya berbeda, kita harus menyikapi dan realistis terhadap market saat itu. Itu naluri dalam investasi, Mas. Itu menurut sudut pandang saya gitu. Jadi kita harus melihat apakah proyek-proyek kripto ini berkembang sama ndak pada saat seperti kripto winter. Itu ndak ada proyek. Orang cenderung takut kepada BTC saat itu. Saya mudeng yang dimaksud Mas Ari. Nanti akan merujuk kepada market di sini. 18 tahun 2017-2018 kita tidak bisa samain keinginan maksudnya investor pada tahun itu dengan investor pada saat ini. Karena apa? Penduduknya beda, sudah beda. Nah kalau kita bicara soal dulu ki uang mangan 50.000 rak apa lho. Biasa iki 50.000 sebulan nangis gitu. Kan tidak relevan gitu loh maksudnya. Kita harus meruntut kepada sebuah realistis market saat ini juga. Gitu. Jadi dengan seperti itu akhirnya kita iya tidak bisa kita seolah-olah iki gini loh. Kripto ini apa? Tidak iso habis ini bubar lagi. Kan iramanya mau ke situ gitu loh. Dan pertanyaannya, proyek-proyek mereka dibangun dengan miliaran triliunan kemana? Mau dibubarin? Tidak semudah itu, Ferguson, gitu loh. Jawabannya itu, gitu loh. Jadi kita harus nalar juga.
Ini saya bukan membela kripto, saya suka di saham, saya suka di kripto. Tapi tidak semudah itu kita menebak salah satu kondisi bahwa oh dulu itu cuman pencelokan itu karena saham kondisinya seperti ini orang ke kripto. Sekarang ini orang banyak yang suka kripto. Karena apa? Simpel, tidak ribet. Banyak hal yang disukai itu banyak. Karena saya kan tahu, pernah di saham, pernah di kripto. Secara modal juga lebih kecil. Beda banyak, sudut pandang itu beda. Nanti akan pro kontra di situ. Karena kebutuhannya beda. Gitu ya. HNT ya, oke. Ya, paham. Ya, intinya apakah bisa? Menurut saya bisa gitu. Bahkan lebih gila dari kemarin bisa. Tidak usah takut ya. Menurut saya gitu. Karena apa? Gampang. Kalau orang biasa mining, orang itu akan ngerti. Saya tuh mantan mining. Jadi saya ngerti bagaimana seorang miner itu bekerja. Yang belum tahu miner, ya akan berstatement liar. Tapi kalau yang sudah tahu miner, mining Bitcoin sesusah apa, kamu tidak akan berstatement gitu. Percayalah. Karena mining itu tidak murah. Lebih mahal mining daripada kita mengolah emas. Ngeduk emas itu lebih murah. Secara itu. Mining itu lebih mahal. Yang teman-teman harus ngerti dulu itu. HNT ya. Nah, sedangkan harga saat ini itu secara manner itu rugi, tekor. CANT ya. Iya, mau pemerintah mau buat itu tentang kripto. Iya, betul. Iya, nanti lama-lama ya biasalah kalau isu-isu sing kontra dengan kripto itu rata-rata saham. Orang saham nggak suka dengan kripto karena saingan. HNT saya ya saham ya kripto. Ya ndak rugi ya, pasti ndak rugi ya. BTC ETH itu benar teman-teman, kalau fokusnya BTC ETH saat ini fokus aja di situ bagus. Menurut saya yang the bestnya tetap BTC. Ini HND ini nggak apa-apa, ini sudah ada candle bullish. Kamu nggak usah takut kalau gini. Candle bullishmu itu kuat semua. Ini ya. Walaupun ini masih ketekan ya. Karena posisi patronnya ini menurut saya menunggu BTC. Kalau altcoin itu sebenarnya cuman mengikuti pergerakan BTC. Kalau seperti koin-koin kecil ini biasanya perbedaannya bisa sehari atau 2 hari posisi candle bullishnya yang dari BTC itu muncul, baru dia muncul. Ada beberapa kondisi koin seperti itu. Jadi kalau ini sudah muncul 2 kali kayak gini nih, sebenarnya ya oke juga. Tinggal nunggu aja, nanti paling ada lagi di sini dia muncul ya, di sini mungkin besok muncul dan sini terjadi bullish lagi. Moga-moga yang terjadi ini ya beberapa hari ke depan. Nah kalau yang terjadi ini ya wis oke sekali. Tunggu aja karena ini makin memipih. Udah aman, lebih santai dulu aja. Secara project cuman saya enggak tahu ya, HND ini termasuk produk yang cuman kebiahu yang toh ya enggak tahu.
Kalau secara candle seperti itu, nggak usah takut ya. Tapi tetap kembali lagi gini, kalau saya secara pribadi suruh beli saya nggak mau. Loh, ini saya ngomong terus terang, nggak maunya karena apa? Sudah melihat kondisi marketnya bearish full, kenapa saya harus uji coba dengan produk yang tidak tahu kejelasannya? Lebih baik kalau saya disuruh milih, lebih baik peteng-petengan loh ya, beli Shiba saya. Loh, jujur-jujuran ngomong, lebih baik peteng-petengan saya beli Shiba, beli ADA, beli Sandbox, beli Gala, beli Mana. Itu peteng-petengan lebih baik saya beli produk seperti itu daripada suruh beli HNT. Saya tidak mau. Ini jujur saya ngomong seperti itu ya. Itu ya Suyin. Aku ada bang ya, oke, ada. HNT ini saya tidak tahu HNT bagus apa enggak. Koin Jasmine-nya dong. Oh iya, Jasmine, oke. Iya dong, daripada petang-petangan ya mendingan mendingan beli Shiba. Bener aku gitu. Serius. Ya. Ada, ini yang mau dibahas apa dulu? Ada dulu ya yang menarik ya kita. Ada ya. Oke, ada. Ada ini kalau teman-teman perhatikan yang kemarin kita sudah bahas, ada akan dikasih napas ke 0,33 ya kemarin. Dan ini sudah mendekati terjadi. Kenapa 0,33? 0,33 itu adalah kalau teman-teman lihat di MA99-nya dia akan ke sana. Dan nanti sinyalnya baru di 0,33 itu apakah dia posisi, kalau yang diada ini memang dia tidak bendor di golden ratio kalau lihat di karakteristiknya. Jadi teman-teman perlu melihat karakteristik juga. Ini di sini tidak membendor, di sini membendor, tapi terjadi trap. Dan nanti di 0,33 teman-teman perlu perhatian. Antara ringnya yang akan terjadi adalah 0,312, 3180 sama ring ini. Lihat aja. Ini di sini ini teman-teman perlu perhatian apakah dia terjadi bull trap atau tidak. Ya. Perhatiin ya teman-teman nanti ya, kalau sudah ringnya 0,32 sampai 0,33 untuk ada. Gitu ya. Tapi kalau dia bablas naik ya udah, yes, naik. Gitu ya. Yang menarik itu sebenarnya malah SRP. Orang mesti melihat SRP ini, wah iya opo dong, koin kok bernaik turun. Kalau saya melihatnya beda. Ini produk yang sebentar lagi akan naik. Loh, kok ngono tau? Iya, kalau saya tuh melihatnya, makanya saya tuh beda melihatnya. Karena di sini ini bagus sekali. Ini poin penting ya teman-teman. Ini teman-teman kalau perhatikan SRP, nih ya, besok beberapa minggu ke depan ya. Sinyal ini sangat penting teman-teman. Dan ini ditahan oleh ekor panjang gini, saya suka sekali. Koin yang seperti ini saya suka sekali. Karena ini pertahanannya kuat. Nah ini tidak lama nanti kan akan ke 0,4 DSRP ya. Tunggu aja nanti dia akan ke 0,4. Kalau memang dia sanggup tembus, dia keringnya kemana? Mungkin loh ya, potensinya dia akan menguji lagi ke 0,55 DSRP. Moga-moga itu sukses ya. EOS ya, oke, EOS berarti. Iya, lebih gampang analisis ya, boleh. Betul ya, lebih gampang. EOS ya, EOS sama Jasmine. Mau Algus apa?
ekor panjang dia wis mantap wis. Saya bang ya habis algo nanti EOS ya Pak Edi ya, EOS sama apa Jasmine ya Pak Edi. Ini algo ya tadi algo ya. Untuk alguran ya moga-moga dia kuat ya sampai 0,27 nya dulu ya. Kalau lihat di posisinya sih bagus sih, harusnya kuat. Moga-moga aja kuat. Dia kalau mau nanti ngetes, ini yang perlu diperhatikan yang waktu di sini aja. Kalau dia tidak kuat, itu kan ini sudah di MA 25, ya kan? Tapi kalau ngelihat di posisi benangnya sudah crossnya gini, harusnya loh ya. Secara kalau dia besok beberapa hari ke depan kuat, ini dia nanti akan ini posisinya akan nembak ke atas. Benangnya hijau. Ini sudah benar. Yang terjadi memang harus seperti itu. Baru ini nanti ngikuti pelan-pelan. Prosesnya seperti itu. Ini sudah benar prosesnya. Gitu ya. Moga-moga aja sukses sampai 0,27 dulu di golden ratio. Kalau memang dia sanggup menembus itu, dia akan memaintain dari kondisi bearish menuju ya kondisi downtrend menuju uptrend gitu ya. Bagaimana untuk melihat posisinya dia kenaikannya seperti apa? Tandai aja dengan posisi resist yang ada. Caranya gini, buat tandai semua ini. Thank you Bang Yoyo. Siapa lagi? Yoyo Black. Yoyo Black ini siapa ini? Yoyo Tayo bukan? Kalau saya gini tak tandai gini, dia nanti sampai seberapa bisa kelihatan. Nanti kalau dia tidak kuat, ya trapnya di situ. Resist ini nanti akan memberikan info gitu ya. Thank you Bang Bulber, thank you Bang Refki ya, makasih ya. Sekarang thank you yang Bang Yor ya. Ya makasih Bang Yor. Yuk di follow itu ya yang support ya. Bang Calvin, thank you. Terus Jasmine ya, Pak Edi ya, Jasmine, oke. Okay. Jasmine apa Jasmine ya? Jasmine gitu. Ya, Pak Edi. Pak Edi mana? Masih itu ya, Pak Edi ya. Iya Mas, dia kuda janda-janda. Loh, ini Jasmine ini Jos Pak Edi. Betulnya. Sebenarnya ini sinyal ya. Jadi kalau teman-teman itu melihat sinyal seperti ini adalah sinyal bullish. Candle bullish seperti ini minimal kalau tidak terjadinya maraton kenaikan, kalau serentak kan terjadinya maraton kenaikan. Tapi kalau untuk sinyal pribadi untuk koin itu kalau sudah posisinya teman-teman lihat adalah 3 benang, terjadinya adalah toyib dan sebelahnya adalah candle bullish atau candle engulfing apa ya. Engulfing gitu. Itu berarti dia akan naik. Walaupun naiknya ini kalau teman-teman naik kan kayak tangga gitu ya. Tetap dia naiknya minimal di mana? Di golden ratio. Takarannya paling gampang teman-teman lihatnya di MA 99 aja. 0,0043 Pak Edi targetnya. Kalau seandainya nanti dia bagaimana untuk menguji biar tahu posisi di atas itu dia kekuatannya seberapa. Ditakar dengan resist. Ini cara saya menakar resist. Ini saya tandai di komputer saya akan tata seperti ini. Jadi dengan seperti ini nanti kita bisa ngukur, oh ternyata dia sudah tidak kuat. Di resist ini dia tidak kuat. Kalau di resistnya itu dia tidak kuat, biasanya dia akan mengalami pemantulan. Dari setiap pemantulan ini ilmu dasar ya teman-teman, ini penting sekali ini.
Jadi gini, ini cara saya posisi seperti ini ya, mamanya ya. Ini taruh, ini berandai-andai aja ya, ini uptrend dia ya. Bagaimana cara mengukurnya? Posisinya kalau dia di sini, oh tok naik masih kuat, di sini tok masih kuat, di sini tidak kuat. Nanti teman-teman akan dikonfirmasi oleh posisinya, yang mengonfirmasi adalah benang ini balok ekor panjang. Itu bisa 2-3 hari biasanya. Di situ berarti teman-teman sudah harus TP. Karena ini koreksinya mungkin memiliki pantulan bisa sampai sini baru bentur. Jadi kalau posisinya di atas, dia benturannya adalah golden ratio. Begitu juga dengan posisi ini, kalau bullish seperti ini ya, benturannya adalah di golden ratio, dia bentur-bentur gini. Kalau bearish juga sama teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, kalau bearish itu seperti ini nih lihat nih. Dia di sini tidak kuat, bentur, peng gitu ya. Terus di sini lagi tidak kuatnya, di golden ratio lagi bentur. Ini kondisinya adalah bearish yang memegang kontrol. Gitu. Begitu juga yang bullish sama. Bullish kalau memegang kontrol ya benturannya nanti di golden ratio sini. Jadi teman-teman kalau posisinya sudah di uptrend di atas, besok suatu saat sudah dari downtrend ini ya, dari downtrend menuju uptrend. Ini uptrend ini. Teman-teman nanti carinya gimana ya ini ya? Kalau sudah take profit margin, caranya beli lagi P. Nah, caranya beli lagi, cari benturannya dia di sini. Ini teman-teman bisa mencari dari momentum ini. Nanti dia akan bentur di sini atau bocor sedikit. Nah, ini kebalikannya dari bull trap. Kalau bull trap kan dari bawah ke atas, ini kan ngetrap ke bawah kan. Ini kalau bullish sama. Gitu. Dia tidak jadi bearish, banting ke atas. Ini ilmu dasar. Jadi nanti teman-teman, menurut saya dengan ilmu dasar ini, saya tidak yakin teman-teman akan sampai sangkut parah, itu saya tidak yakin. Dengan dasar ini saya tidak yakin gitu. Jadi ilmu dasarnya dulu yang penting ini, yang teman-teman harus itu dulu gitu. Ketahui dulu. Udah ambil bawah Mas, apa bagusnya dijual? Loh jangan, kalau sudah ambil di bawah ya diemin aja, santai aja. Kalau kondisi candle bullish seperti ini, slow aja sampai nanti ini kemungkinan bisa di atas ini. Nanti tandanya, sinyalnya gimana? Sinyalnya di sini. Nah ini karena kan kalau BTC-nya maraton naik ya ini ikut naik loh Pak. Ini kalau ini berpotensi, dia takutnya kan nanti kalau belok gini, datar terus belok ke atas kan berarti dia membentuk pola bullish takutnya. Ini tergantung BTC-nya ya. Kalau nanti bullishnya bisa dikontrol dengan baik di sini, ya ini maraton. Kita perlu lihat dulu ini Pak. Jadi itu ya. Jangan kan ada jarum bank itu masih perlu 1 hari lagi. Kalau saya gini belum tak jual. Kalau saya apa ndak gini Pak Edi, kalau ragu take profit margin, Pak Edi kepengen ndak beli produk ini dulu? Pertanyaannya di situ. Kalau memang pengen dan yakin bahwa produk ini bagus, yang di take profit marginnya, kalau saya kondisi seperti ini saya TPM amannya. Harga saya ini kan harga grosir, jadi tidak perlu takut. Ketika kita mengunci harga bawah, kita take profit margin kita tidak perlu takut. Sebenarnya kita sudah bisa mengatasi badai 2 kali lipat ini. Loh kok bisa gitu? Lah ini kan margin, Mbak ambil di sini. Terus kalau terjadinya penurunannya di level sama dengan pembelian Bapak, Pak Edi, itu Pak Edi beli lagi di bawah, itu masih tidak lama nanti kan
sudah balik itu harganya sebetulnya. Karena kan margin mbak ambil dok timbain di bawah. Sedang mengunci sebenarnya. Gitu ya. Betul. TPM itu take profit margin. Jadi untungnya aja. Contoh umpamanya gini. Ilmu ini akan mengunci. Sebenarnya teman-teman kalau mengunci dengan pola seperti ini, teman-teman umpamanya contoh nih ya. Ini tak yang paling gampang contohnya BTC aja. Jadi nangkepnya enak ya. Contoh BTC beli di 16.000 gitu ya, teman-teman. 16.000 sejumlah $1.000. $1.000 ya. Terus nanti kalau ada kenaikan di sini nih 18.100, berarti kan terjadi berapa? Sekitar 15%-an ya. Sekitaran ya 15%. Berarti kan ada kenaikan sekitar $150. Gitu ya. Ini buat jual $150. Tapi kan sing $1.000 tetap di sini hargamu. Thank you Bang Arci. Nah, terus begitu dia turun di 13.000 pun kamu ndak bingung. Paling koreksimu sama 150. Timbain lagi. Beli, malah kamu dapat harga murah 13.000 dengan $150. Thank you ya Bang Arci. Dengan seperti itu, saya sangat percaya teman-teman tidak sulit untuk ruginya, itu sulit menurut saya sudah. Kalau TPM-mu kenceng, rajin, menurut saya sulit kamu untuk rugi. Ini $1.000 naik 2.000, jual seratan marginnya $150. Beliin kalau terjadi penurunan 13.000, beliin lagi $150-mu. Aman. Hargamu malah menurun karena kamu dapat harga di bawah 13.000. Dari take profit marginmu dapat harga 13.000. Itu kamu mengunci. Ini ilmu, sebenarnya ilmu matematika. Jadi kombinasi di mana kita beli murah dengan cara toyib, money manajemennya adalah take profit margin dan membeli di bawah terjadinya koreksi dari harga kita yang di bawah itu akan membuat kita lebih dapat harga bagus lagi dengan seperti itu. Iya, pakai dana profit wis enak, wis seger gitu ya. Dengan kamu ngunci itu menurut saya. Jadi apakah teman-teman rugi sulit? Menurut saya sudah mempraktekkan ini dan sulit untuk kerugiannya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, saya kan di sini dulu. Kalau teman-teman masih ingat, saya di 18.100. Saya jual itu di sini. Saya terjadi penurunan di sini. Sebenarnya saya tidak rugi. Saya beli lagi di sini. Untuk sekarang aku sudah take profit di sini. Nah, besok ini kalau di sini lagi saya take profit lagi margin. Kalau terjadinya dia ekor panjang, kalau tidak ekor panjang ya saya diemin. Apalagi kalau sudah candle bullish di sini saya diemin. Gitu. Karena maraton untuk kenaikan, gitu ya. Dengan seperti itu menurut saya teman-teman sulit untuk kerugiannya sulit. Yang sudah nyentek, makanya hargamu ini harga bagus, tidak usah dijual-jual. Yang induknya, umpamanya contoh yang sudah 16.000 ke bawah itu ya, itu kan harga grosir, modalmu $500, ya udah diemin aja $500. Yang bisa mbok jual itu di lebihnya dari $500. Patokannya adalah modalmu berapa gitu. Itu kalau saya gitu. Bentar, saya tak kencing dulu ya. Benar.
BTC kemana bang? Ini BTC ada potensi untuk 18.000 gitu. Kalaupun terjadi koreksi membentuk candle bullishnya aja enggak masalah. Kalau lihat di koreksinya enggak gede. Kalau sudah terlihat seperti ini harusnya dia cuma sideways aja. Mungkin kalau terjadi yang paling berat ya, paling berarti paling mungkin gini, mungkin ya. Ini yang ditunggu ini. Jadi koreksinya tidak terlalu banyak ternyata. Karena dia di sini, karena 2018 sama. Kalau teman-teman perhatikan 2018 itu sama. Ini tidak ada penurunan lagi yang terlalu signifikan di tahun 2018 itu sama dengan saat ini 2018 ke 2019 awal itu sama dengan Januari saat ini 2023. Itu 1 tahun sebelum halving saat ini. Nah itu tinggal kita menunggu ini candle bullish ini, dan ini sudah tidak ada penurunan kembali betulnya. Nah saya ingat ini teman-teman, ini seringkali itu selalu dihembuskan kayak tadi yang bilang ekonomi makro ya. Saya ingat sekarang gini, ini sanggahan saya yang kedua. Kalau makro kita patokannya ekonomi makro, ini yang menjadi dasarnya yang sangat penting ya teman-teman. Pada saat dulu kalau dibilang bahwa marketnya kripto itu karena orang exodus dari saham mungkin ada, tapi perlu dikasih tanda volumenya itu tidak lebih besar dari saat ini. Itu berarti lebih menggila saat ini secara volume. Kalau bicara soal bahwa saat itu exodus dari saham tidak akan realistis secara volume. Dasarnya apa? Ayo kita bedah. Dasarnya secara volume, teman-teman. Duitnya luwih akeh berapa kali lipat? Apakah masuk akal? Kalau kita memakai rekam jejak masa lalu bahwa saham itu dulu karena tidak bisa bergerak, otomatis orang lari ke kripto. Tidak ada dasarnya malahan. Karena lebih besar saat ini. Thank you ya, Onyx Beauty. Ini kalau teman-teman lihat, ini lihat nih, 785k loh volumenya. Ini belum pernah terjadi teman-teman. Nih lihat nih, mana ada yang setinggi ini. Jadi tidak realistis itu. Jadi kita perlu melihat sebuah informasi itu berdasarkan data yang memiliki kevalitan. Riwayat ini adalah kevalitannya. Jadi kalau dibilang bahwa ini nanti dampaknya gede, kripto akan hancur, akan hilang, malah tidak. Menurut saya menjadi tidak realistis perkataan itu, karena tidak ada dasar, karena di sini kenyataannya berbeda. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman, biar teman-teman itu tidak terombang-ambing oleh sebuah input dari berita-berita yang liar. Sifatnya memang membuat para investor di dunia kripto ini menjadi seperti ragu gitu loh. Itu yang kondisi seperti itu di market di bawah ini sangat eman-eman, menurut saya sangat karena tidak lama lagi akhirnya orang kan jadi buyar karena dasarnya banyak input gitu ya gitu ya. Minimal ini bisa membukakan mindset teman-teman biar tidak terombang-ambing ketika ada berita bahwa wah ini makro mikro enggak akan ditinggalkan semua, enggak masuk akal malah. Ini jawabannya, saya jawab dengan volumenya tidak relevan gitu loh. Secara volume sekarang ini lebih menggila 3 sampai 5 kali lipat gitu ya. Ya. Ya, thank you Bang Calvin. Ya, itu betul Bang Arci ya. Saya juga sering infokan dengan Bang Arci. Kita perlu mewaspadai teman-teman, yang perlu kita waspadai pada tanggal ini FOMC ya. Meeting kalender FOMC ini nanti itu
teman-teman akan di tahun 2023 itu teman-teman nanti ada FOMC-nya ini tanggal 31 Januari sampai tanggal 1. Kenapa Bang Arci itu bilang 27? Karena itu 4 hari sebelum FOMC sampai 5 hari itu yang terjadi adalah koreksi. Dasarnya apa? Kita memiliki riwayat di sini yang bisa terbaca. Kalau teman-teman masih ingat, ini terjadinya adalah sebelum FOMC. Ini penting ya. Thank you Bang Yo. Ini penting sekali. Nanti sebelum FOMC 4 hari sampai 5 hari sebelum FOMC, teman-teman juga harus memantau itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Nanti kalau terjadinya, kalau sudah biasanya itu tidak langsung deng ya, posisinya ada sehari atau 2 hari yang teman-teman bisa nanti dikonfirmasi. Jadi kalau nanti sudah itu ya bisa, pertimbangannya banyak sih. Apakah mau, kalau saya secara pribadi memang saya akan lepasin take profit margin aja. Nanti kalau posisinya di 16 ribu dia mulai nyentuh, kemungkinan ya saya akan lepasin 70% malahan dari produk saya. Jadi saya tidak akan melepas sebelum dia membentur ini. Kenapa saya lepasin? Tujuannya bisa bereaksi, bisa sampai 13.000. Bisa juga strateginya seperti itu, bisa. Tapi semua strategi itu di pilihan teman-teman ya. Saya tidak mau itu. Kalau saya secara pribadi lebih baik yang paling mudah adalah di sini saya TPM. Nanti kalau posisinya jebol di 15.500-nya, itu pertimbangan teman-teman. Pertimbangannya apa? Bisa mbok CL, tunggu sampai di bawahnya per 1000 kamu cicil kembali bisa. Kalau teman-teman yang takut ya lebih baik gitu. Langkah amannya gitu. Gitu. Semoga tanggal nggak keluar kota ya Om, bisa live. Ya, saya usahain untuk tanggal 27 sampai itu ya nanti. Tapi kadang itu ya belum bisa itu juga, kadang kan kalau pas kiriman gitu luar kota muka-muka aja saya. Tapi kalaupun enggak itu minimal nanti jauh-jauh hari nanti aku live, nanti kan minimal ada gambaran gitu ya. Kalau enggak ya masih itu apa, biasanya update secara video TikTok tetap. Nanti saya itu juga ngasih inputan gitu ya. Ya gitu ya, mungkin cukup ya Bang Calvin semuanya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi. Menurut saya cukup lah ya. Algo arahnya kemana lu mau besok? Ya ini algo tadi arahnya seperti ini, potensi berpotensi. Nanti tinggal lihat apakah dia di atas golden ratio. Tunggu aja. Kalau lihat di tatanannya dari benangnya sudah bagus. Tapi kan patokannya nanti tetap kembali ke BTC-nya. Kalau nanti ada koreksi ya tetap algo tergerus koreksi dulu sebentar, tapi sudah tidak banyak ya. Kalau sebenarnya sudah naik, kalau posisinya gini teman-teman, dasarnya kalau belinya di Toyib sebenarnya kamu aman untuk saat ini karena posisinya kan juga sudah uptrend ya, mau naik itu loh, sudah kondisinya kan bukan apa yang maksudnya, kondisinya sudah ada kenaikan, sudah ada reaksi untuk market itu melawan gitu. Berbeda dengan yang kemarin tidak ada perlawanan. Seperti didorong sideways tapi altcoin kan kedorong ke bawah. Kalau lihat di saat ini kan seperti dikasih napas. Menurut saya lebih realistis dia akan dikasih napas dulu. Bisa sampai tanggal 27. Setelah itu satu kali lagi, kalau yang terjadi itu berarti betul satu kali lagi dan itu ke 13.000. Kalau bull rap ya, betul-betul terjadi akan ke 13.000. Itu pesan saya itu. $18.000 mungkin. Kalau akhir bulan paling 18.500-an maksimal.
Ya kalau dia bisa sampai naik segitu ya berarti sudah tidak ada penurunan lagi malah. Kalau sudah bisa sampai 20.000, saya tidak yakin dia akan membentur di bawah golden ratio. Jadi kalau sudah 20.000, polanya ini kayak gitu ya, ini algo ya, SRP bangku ya, ini BTC. Jadi kalau kondisinya kalau sampai terjadinya adalah 20.000, itu malah sudah tidak, kemungkinan besarnya berarti di sini itu sudah ada candle bullish. Ini sudah ada candle bullish di sini. Karena kalau untuk sampai 20.000 ini sangat ringnya sangat tinggi dari benang golden ratio. Berarti kemungkinan bull run-nya sangat kecil sekali sudah. Yang terjadi adalah apa? Dia memaintain untuk posisi bullish-nya. Kalau ini yang terjadi sampai sini, dia memaintain sini toh, bullish-nya ini. Jadi kontrolnya malah di bullish, di uptrend ini, bukan lagi di downtrend-nya. Jadi kalau sudah sampai 20.000, yang memegang kontrol adalah uptrend, bukan downtrend. Gitu ya maksudnya. Iya, apakah benar SRP digadang-gadang sebagai proyek? Iya, betul. Betul itu. Bahkan itu statementnya mereka sangat kencang. Betul. Dan kemungkinan jadi $1 sangat masuk akal untuk SRP ya. Dan saat ini kalau teman-teman tanya, saat ini produk yang bagus dalam momentum yang belum ada kenaikan ya SRP. Jawaban saya di situ. Kenapa gitu? Karena ini penting sekali teman-teman. Candle kemarin ini sama ini. Teman-teman yang kemarin itu kan saya sudah video TikTok di sini ya, 321 apa 32 0,32 atau 0,31. Itu kan sudah naik. Nah ini diemin aja nanti. Kemungkinan dia akan ke golden ratio di 0,4. Kalau dia sanggup menjebol, dia akan di support ini. Kemungkinan akan ke 0,55 lagi menurut saya. Dia akan menguji support di 0,55 kalau untuk SRP loh ya. Ya, gas terus gitu ya. Terus SLP ya. Ya, satu koin lagi apa? Setelah itu saya tak itu dulu ya, stop dulu, sudah jam 12 ya teman-teman. Sekarang soalnya saya tuh kerja teman-teman. Kalau pagi juga ada aktivitas, saya mulai rutin juga untuk keliling gitu ya, kerja nyari uang. Layak boleh aja, kalau mau beli ya belinya sekarang ya, SRP itu gitu. Jangan nanti kalau sudah naik dikejar-kejar, jangan. Kalau SRP itu aja, diemin aja itu. Bagus kok itu. Holdernya gede ya itu. Nah daripada beli SLP, tak saranin kamu beli ini SRP. Sama-sama ini kan tidak tahu kejelasannya kemana ini barang diturun gitu. Ini SLP ini kan gini. Yang saya takuti gini, dia itu naik diturunin, naik lagi diturunin lagi, naik lagi diturunin lagi. Ini sampai kapan ini? Kalau saya kurang suka dengan produk ini, daripada beli SLP loh ya, beli Nosiba, apa beli Sandbox, apa beli mana gitu, lebih jelas menurut saya. Daripada ini tidak ada momentumnya, ajur ya, mendingan daripada SLP. SLP istimewanya apa coba saya mau tanya?
Ini kan produk gaming toh yang sudah jeblok sebetulnya. Jangan berpikir di momentum halving seperti ini teman-teman akan berpikir bahwa nanti semua koin itu akan ikut naik. Belum tentu. Dia naik, yang lain naik, dia tumbang Isa. Kalau teman-teman perhatikan dulu pada yang masa lalunya sebelum halving, itu banyak koin yang dipikir beradabnya itu bisa semua naik. Tidak, jawabannya. Yang ancur lebur jadi debu banyak. Jadi pilihannya sebenarnya yang cari yang fundamentalnya bagus, proyeknya jelas. Jangan karena dia sudah turun di bawah. Masa sebelum halving itu adalah masa pengurasan produk. Yang tidak bagus ditinggalkan, yang bagus akan bertahan. Ya itu lebih bagus SRP daripada SR. Gitu ya. Menurut saya sebaiknya seperti itu daripada uangmu iman-iman dong. Sama-sama invest yang jangan yang petang bilangin Bang Calvin tuh. Yang padang-padang aja ya Bang. Gitu ya teman-teman ya. Semua ya. Selamat malam semua. Terima kasih. Saya dot ini terakhir ya. Oke, dot terakhir. Gini teman-teman, koin-koin yang masa lalu, ya ini dot. Koin-koin yang masa lalunya bagus, teman-teman perlu waspadai dan teman-teman harus mencari secara jeli proyeknya itu masih jalan atau enggak. Karena banyak proyek yang dulunya bagus tidak dikerjakan kembali karena sudah tidak ada dananya, sudah ditinggal investor banyak. Nah kalau sudah ditinggal investor sedangkan dia proyek-proyeknya berhenti, terus yang diharapkan untuk naik apa? Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau dot ini ya masih oke lah ya. Masih oke secara turunnya udah banyak ya ini dot ya. Tapi ya. Tinggal berapa nih? Dot ini sudah minusnya 90%, harusnya layak ya. Produk yang dulunya bagus memiliki kekuatan. Kalau sampai terjadi penurunannya 93%, harusnya layak. Ini 93%-an nih. 96% jadi penurunan. Ikuti aja rekam jejaknya di webnya, di twitternya. Selama dia bagus, tidak masalah. Kalau kita belinya di area-area toyib seperti ini, oke sih, harusnya oke. Ini mungkin pertahanan terakhirnya dia ada di 0,42. Ya di 42 dong. Di 4,2 ya pertahanannya. Kalaupun dia nanti terjadinya penurunan karena sideways, paling area pantulnya di situ. Kalau belinya mamanya saya belinya di sini Om. Tidak apa-apa, tunggu aja mamanya kalau mau dia penurunan di 42 tidak usah takut. Beli aja. Harusnya dia menjadi ruang pantulnya. SRP murah. Saya beli ya SRP. Saya beli SRP up. Teman-teman, berapa saya beli SRP up? 5
lebih dari 1000 lebih dari 1000. Jujur saya ini masuk di SRP up lumayan banyak ya, lumayan lah kalau buat saya, baik lumayan lah. Saya ambil SRP up itu sekitar 5.000-an. Oh dari tadi di skip. Oh ya oke, yuk maaf ya, apa ya. Ini AP, tunggu aja apakah dia sanggup mempertahankan uptrendnya ya. Kalau dia sanggup mempertahankan uptrendnya, dia akan belum tentu, belum tentu, belum tentu yang itu ya, yang punya simple earning itu. Karena kenapa simple earning ini dibuat? Simple earning itu dibuat intinya biar para ordernya itu stabil. Makanya kan naik turun itu harganya, apa, persenannya. Itu untuk setelah saya pelajari itu sebenarnya biar investornya itu tidak kabur. Itu kekuatannya di situ. Untuk menahan biar orang tidak lepas barang. Jadi simple earning itu fungsinya sebenarnya terhadap produk koin itu sendiri itu untuk mempertahankan biar tidak ditinggal oleh investor. Gitu ya. Jadi untuk AP ini pantau aja, karena kalau lihat di AP, karena kan memang tidak ada rekam jejaknya dia mengalami uptrend. Tapi ini berpotensi untuk mengalami uptrend, tapi harus diuji. Diujinya gimana? Ini kondisinya kan seperti ini, tapi kan benangnya posisinya masih turun. Dia harus bisa naik ini. Kalau dia naik kan berarti ini benangnya ini kan berubah, agak datar gini, mungkin baru proses gini. Nah kalau dia sudah bisa naik, menurut saya proses bisa naik sampai area ini nanti akan memaintain posisi uptrendnya. Biasanya kalau dia sudah bisa nembus di sini, nanti uptrendnya akan di sini terbentuk. Panic Beauty sudah nambah apa? Dia nambah ada kayak itu, ambil ada ya kayak ya itu ya. Ada sama apa SRP ya. Sama SRP ya, Panic Beauty itu ya. Diemin aja dulu nggak apa-apa, santai aja. Nambah apa nih? Kalau Bang gitu ya, untuk AP ditunggu aja apakah dia bisa jebol. Kalau dia naik terus, ini baru menguji, karena kita tidak bisa membaca ini, sedangkan di sini itu tidak ada riwayatnya. Ini kan posisi dari uptrend pertama kali dia belum terbentuk di atas, setelah itu turun terus. Jadi kita tidak punya riwayat. Nah, bagaimana untuk memiliki riwayat ini? Baru dimulai riwayatnya, jadi belum bisa terbaca. Tunggu aja kalau dia bisa menguji AP ini, bisa menguji di area 5,2 dolarnya, berarti uptrend terbentuk. Itu caranya. Itu ya. Maksudnya
Bulimu 3,5. Oh ya aman, rada aman, 3,5 aman lah. Tuh ya. Aman. Ya nanti kalaupun menurut saya kalaupun mantul kayak mungkin loh mantul pun di sini mungkin. Di double bottomnya aja ini. Untuk polanya. Enggak apa-apa aman. Kalau saya simple earning sebaiknya jangan di track di 120. Takutnya kalau kenaikannya cuma 2 bulan. Kalau saya simple earning itu lebih cenderung tak bagi. Biasanya saya pilihannya tuh cari yang apa. Tapi kalau simple earningnya sudah itunya banyak, bunganya banyak, seharusnya ya sudah tidak perlu takut ya. Nah, gini teman-teman, kenapa kok orang-orang itu pada berani beli untuk saat ini? Contoh kayak BTC. Kenapa mereka tuh cicil terus? Karena mindsetnya sebetulnya gini teman-teman. Kalau yang dari 5, thank you Bang Alvin. Kalau dari yang 15.500 kemarin BTC ya, atau produk apa yang punya simple earning 20%, itu yang posisi di bawah mereka berani ambil. Karena apa? Pemikiran mereka akan stacking di simple earning itu sekitar umpamanya yang dia, thank you Bang Arci, kalau dia dapat bonusnya deposito 20%, 30%, itu kan sudah bisa nutup kosnya untuk penurunan. Biasanya strateginya seperti itu. Makasih Bang Arci. Sama sekalian mereka cicil beli untuk DCA di bawahnya. Jadi dia menyatukan antara pertahanan dengan pertahanannya itu disentek dengan margin deposito. Margin deposito dari Binance itu sama dia DCA di bawah itu mengunci. Biasanya kalau yang simple earning gitu pertahanannya dia itu tidak full dikasih earning. Setauku lebih baik separuh-separuh, karena menjagain kalau terjadinya naik secara tiba-tiba, turun secara tiba-tiba gitu. Ya bisa lah, itu strategi bagus juga. Kalau saya sih oke sih, secara strategi oke ya, strategi oke. Kenyang Om, ada army ya, ada army ya, mantap sekali ada army. Ada army ini sangat kenceng. Tunggu sampai 33 ya, bisa nih 0,33 ya, mantap ya guys. Ini ada up juga kenceng ya, pokoknya gitu ya teman-teman. BNB ini kenapa kok SRP tidak mau naik dulu? Sebenarnya nunggu. Kalau teman-teman masih ingat, SRP dan BADA itu sama harganya yang terjadi. Thank you Bang Alvin. Jadi dia menunggu apa? Ada itu nyampe mendekati areanya 33, 34. Biasanya nanti susul-susulan itu. Ramenya di situ. Antara ADA sama SRP itu ramenya nanti di situ. Karena apa? Pertahanannya kurang lebih sama. Gitu ya. Wah, nah ini lanjut terus sih malah besok tidak bisa kerja. Ya, makasih ya semua buat supportnya Bang Calvin, Bang Arci. Oh ya, oh yang di 0277, oh aman itu 0277. Ini sudah lewat toh, sudah naik toh 0, ya. Makasih ya semuanya. Makasih Bang Arci, Bang Calvin, Bang Yor, Bang Refki ya, Konik Beauty, Bang Dwi, Bang Leo, Bang Argenso, Lor Mem, Pak Edi, Bang Ton. Ya, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih buat supportnya ya. Tanggal 27 nanti waspada ya. Momentum itu ya, nanti sebelum FNC. Oke, sehat selalu, take profit selalu. Indonesia suka ilmu. Ya. Selamat malam, God bless you all.